Bismillahirrahmanirrahim. Kitabnya sama enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah amma ba'd. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami' ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyama kanu, khususan ma'alil hadzal kitab Syekh Shihabuddin Ahmad ibn Hajar al-Asqalani, Syekh al-Allamah Muhammad Nawawi al-Bantani al-Jawi al-Syafi'i. Bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus saniyatu. Yang benar itu kan? Ya. Wal maqalatus saniyatu, dan makalah yang kedua. Qala Abu Bakrin As-Siddiq, berkatalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai dari Abu Bakar As-Siddiq. Al-ibadu, itu ada yang membaca al-ibadu, ada yang membaca al-ubadu. Al-ibadu, para hamba atau hamba-hamba. Kalau abdun itu satu hamba, kalau ibad banyak hamba. Ya, nama kitab ini Nasaihul Ibad, nasihat untuk para hamba. Al-ibadu, para hamba. Kalau al-ubadu, para ahli ibadah. Salah satu asnafin itu ada 3 kelompok, 3 macam. Ai anwa'in, artinya macamnya. Likulli sinfin, setiap kelompok. Kalau asnaf itu beberapa kelompok, kalau sinfin 1 kelompok. Kalau asnaf itu jamak, kalau sinfin itu mufrad 1. Likulli sinfin, diri setiap kelompok, salasu alamatin, ada 3 tanda. Alamat sudah menjadi bahasa Indonesia, tanda. Yu'rafuna, yang diketahui biha, dengan alamat itu, bidil kal alamatu, artinya dengan alamat atau tanda-tanda tersebut. Apa 3 macam hamba itu? 1, sinfun, 1 kelompok orang, ya'budunallah, yang menyembah kepada Allah, ala sabilil khaufi, dari arah takut. Takut dengan siksanya Allah, takut karena nerakanya Allah. Min azabillahi ta'ala, dari azab Allah ta'ala. Kelompok pertama, ada orang jalani ibadah itu alasannya karena takut, itu namanya khauf. Wasinfun, dan 1 kelompok, ya'budunallaha, beribadah kepada Allah, ala sabilir roja, karena dari arah pengharapan, ngarep surganya Allah, ngarep rahmatnya Allah. Roja, bukan rujak ya.
roja. Maka dalam istilah ilmu tasawuf itu adalah istilah roja dan khauf. Kalau bahasa kita harap cemas. Harapan kita amal diterima, cemasnya kita amal ditolak. Karena ada satu makalah bahwa setiap ibadah kita itu 50% diterima, kemungkinannya 50% ditolak. Illa kecuali as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali sholawat. Kalau sholawat itu dikerjakan dengan alasan apapun tetap diterima oleh Allah. Selain sholawat masih 50-50. Tapi sholawat enggak, mau ikhlas mau enggak, walaupun sholawatan sambil berendam. Apalagi yang grup beginian itu. Tolong badru alaina, kebetulan tempatnya panas. Lu ikhlas enggak ikhlas? Atau misalnya bapak-bapak yang diundang marhaban ya nurul aini, kebetulan berdirinya pas depan ruang tamu, melihat besek yang di dalam kecil-kecil. Wah, beseknya kecil amat, jangan-jangan telurnya pakai telur puyuh, bukan telur ayam. Telur ayam bagi 4. Telur puyuh. Walaupun sambil ngegerendeng kayak apapun, kalau sholawat tetap diterima oleh Allah. Kalau ibadah yang lain itu masih 50-50. Lah orang ibadah itu yang pertama tadi alasannya karena takut. Yang kedua ada yang alasan karena ngarep, li rahmatillahi ta'ala, mengharap rahmatnya Allah ta'ala. Wasinfun, dan ada satu kelompok orang ya'budunallah, yang beribadah kepada Allah ala sabilil hubbi, dari sisi cinta. Jadi ada karena takut, ada karena ngarep, ada karena cinta. Nah terus kita ini sehari-hari jalan ibadah karena apa? Takut. Takut ya? Iya, takut. Ya karena pengen masuk surga. Ya pengen masuk surga. Bukan karena cinta ya? Belum. Ya kan memang keimanan kita dalam menjalani ibadah itu ya bertingkat. Memang paling rendah ya tadi itu takut. Nanti kalau sudah takutnya terlewati jadi ngarep. Kalau udah semua terlewati karena cinta, udah nggak takut lagi, udah nggak ngarep lagi. Udah bodo amat. Seperti kisah Robi'ah al-Adawiyah, seorang wali wanita, seorang wali perempuan. Ketika ia ditanya, kamu kok rajin ibadah, apa ngarep surga? Enggak. Takut neraka juga enggak. Waalaikumsalam. Lah terus ya saya ibadah karena cinta sama Allah. Masukin neraka ya terserah Allah, masukin surga ya terserah Allah. Lah kalau kita di perusahaan taat pada aturan itu karena apa? Karena butuh. Ya berarti karena ngarep, berarti roja kan. Apa enggak karena takut dipecat? Ya itu juga takut. Bukan karena cinta sama perusahaannya ya? Enggak lah. Perusahaan mau bangkrut ya bodo amat, yang penting gaji saya dibayar gitu ya. Nah, orang jalani perintah, jauhi larangan itu ada alasan karena takut, ada alasan karena ngarep, ada alasan karena cinta. Ya'budun Allah ala sabilil hubbi fillah, dari arah cinta di dalam karena Allah, hatta yasira, sehingga menjadi Allah itu ahabba ilaihim, lebih mereka cintai, mimma siwahu, dari yang selain Allah. Di sini orang tingkat tinggi. Dia doanya udah enggak nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzu bika minar, enggak, doanya bukan itu. Pokoknya doanya yang diminta hanya cinta dan cinta. Nah, kalau orang sudah larut dalam kecintaan, orang menganggap manusia dan dunia ini kayak nggak ada artinya. Maka bagi kita orang-orang awam melihat mereka malah kayak orang stres. Karena dia udah nggak mementingkan penampilan, udah nggak mementingkan urusan keduniaan, udah nggak butuh, nggak peduli. Pokoknya yang ada dalam hati dan pikirannya hanya Allah. Lah orang ini yang disebut dengan jazab. Jazab itu yo aneh-aneh, nggak kayak umumnya orang.
Kalau umumnya orang masih cinta dengan duit, cinta dengan macam-macam, dan dia enggak. Yang ada dalam otak dan hatinya hanya Allah. Nah, kalau kita kan masih rojak, kalau tingkat turun bawahnya ya khauf gitu lah. Bahkan hatta la yakuna lahum, tidak ada bagi mereka mahbubun yang dicintai illallah kecuali Allah. Mereka enggak cinta apapun, yang dicinta hanya Allah, 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 Allah. Pernah nonton film ini enggak, Siti Jenar yang lawan Sunan Kalijogo? Yang Deddy Mizwar lawan siapa itu? El Manik atau siapa ya yang jadi Sunan Kalijogo, Siti Jenar. Itu kan dialog sufi tingkat tinggi. Itu saya punya bukunya. Ternyata itu ya ketika saya Siti Jenar lagi wiridan didatangi sama Sunan Kalijogo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Siti Jenar ada enggak? Enggak ada. Yang ada saya lemah abang. Saya lemah abang ada enggak? Enggak ada. Yang ada hanya Allah. Bagi masyarakat awam seakan-akan saya Siti Jenar itu menyatakan bahwa dirinya itu Allah. Padahal bukan begitu. Itu namanya ajaran wahdatul wujud. Bahwa dirinya ini tidak ada, saya itu enggak ada, yang ada hanya Allah. Nah, itu kalau kita orang-orang awam yo enggak masuk. Istilah manunggaling Kawula Gusti kalau di Jawa. Kalau dulu di Mesir apa di Baghdad itu ada namanya Ibnu Arabi, namanya Wahdatul Wujud. Lah yang dianggap salah oleh para wali songo itu karena Syekh Siti Jenar mengajarkan ke masyarakat awam. Kalau itu dipakai sendiri, hanya diajarkan untuk kalangan-kalangan yang udah sampai juga pokok. Tapi yang salahnya kan diajarkan ke masyarakat awam sehingga santri-santri awamnya itu menganggap Syekh Siti Jenar itu Tuhan. Nah itu titik perselisihannya kan di situ. Itu dilihat dari sisi sejarah, dari sisi ajaran sufinya. Tapi dari sisi ajaran politik lain lagi. Karena Syekh Siti Jenar itu kalau bahasa sekarang oposisi. Dia nggak pernah mau taat sama pemerintahan Demak. Maka dianggap pembangkang. Nah, pembangkang boleh dibunuh. Itu dari sisi politik. Kalau dari sisi ajaran agama beda lagi. Maka tidak ada yang ia cinta mahbubun illallah kecuali Allah. Wa sababu wujudil hubbi, dan sebab adanya cinta itu min jihatil mahbub, dari arah yang dicintai, imma wujudu kamalin fihi, bisa jadi karena kesempurnaan yang ada dalam yang dicintai itu. Karena cinta yang sempurna ya hanya kepada Allah. Kalau cinta kepada sesama kita ini kan temporer. Hari ini kita cinta, ntar jam 8, ntar jam 10 belum tentu masih cinta. Hari ini masih mengagumi. Begitu dapat kiriman WA ternyata langsung saat itu juga langsung berubah pikiran. Maka dalam hadis dulu waktu kita awal-awal ngaji kitab Mukhtarul Ahadits, waktu awal-awal udah berapa tahun yang lalu ya? 4 tahun ya Pak. Itu ada bunyi hadis ini, ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna baghiduka yaumam. Kita cinta kepada seseorang itu jangan berlebihan, sederhana saja. Karena kalau berlebihan, suatu saat orang yang hari ini kita cintai besok akan kita maki-maki. Dulu pendukung PDIP itu muja-muja Jokowi, sekarang maki-maki. Dulu pendukungnya Anies maki-maki PDI. Lah iya kan. Dulu kok orang-orang PDI itu menganggap Jokowi itu manusia setengah dewa lah pokoknya. Coba sekarang. Lah iya kan? Lah iya makanya cinta mengidolakan manusia itu sederhana saja. Ala kadarnya aja. Karena asa ayyakuna begitu kayak mama. Karena bisa jadi yang hari ini kita puja-puja, besok kita maki-maki. Atau sebaliknya. Dulu apa itu yang lawannya Kadrun apa? Cebong. Oh. Cebong itu kalau sama Anies buatnya setengah hidup ya. Wah begitu kemarin, wah rambutan. ya itulah guys.
Dunia ini begitu, maka Rasulullah nasihatin kalau sesama kita ini kalau cinta ya monggo, tapi jangan berlebihan. Kalau benci ya monggo, tapi jangan berlebihan. Jangan sampai kayak bencinya Tuan Vijay sama Tuan Takur. Iya kan, dia yang musuhan sampai diwarisin ke anak, anaknya saling jatuh cinta nggak boleh. Lah iya, film India itu Amitabh Bachchan sama Tuan Takur yang kumisnya begini. Nah itu kan orang yang benci berlebihan, akhirnya malah di pelaminan satu panggung. Itu tuan lagu sing masih Pak. Pecinta film cewek ya hafal. Mana tadi? Al-husulu nawalin minhu, atau karena pemberian dari yang dicintai itu. Lah yang maha memberi yang tidak terhitung ya Allah. Kalau sesama kita yang memberi masih terbatas. Kalau Allah yang memberi nggak mungkin bisa dinominalkan, nggak bisa. Saya pernah baca tulisan di Facebook tentang harga kalau seandainya napas kita ini dihitung, dirupiahkan. Itu pokoknya bahan bakunya tok, oksigen dan nitrogen apa-apalah, nggak begitu paham ya. Itu kalau dirupiahkan bagi kita yang sehat itu butuh 180 juta per hari. Itu baru bahannya tok loh, oksigen sama nitrogen dengan hitung-hitungan oksigen harganya sekian, sehari itu manusia normal bernapas sekian, membutuhkan sekian, total pokoknya 24 jam bagi orang yang normal itu 180 juta, bukan orang yang sakit. Itu baru bahan bakarnya, belum alatnya. Mulai dari hidung, lubang hidung sampai jantung, paru-paru belum dihitung. Nah kalau dihitung berapa? Wes semua. Ya sehari 180 juta. Kita bisa bayar kalau jual oper rumah nggak laku segitu. Ngoper rumah nggak laku segitu. Itu cuma untuk biaya napas sehari. Lah kita napas sudah berapa tahun ini? Makanya Allah ditantang sama Allah. Jadi wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau mau nyoba-nyoba ngitung nggak bakalan bisa. Nah, makanya diledekin sama Allah. Bahasanya Allah meledekin kita. Ayo mana lagi, ayo kamu ingkari, ayo. Dikasih hidung ya alhamdulillah lubangnya dua-dua madep ke bawah. Coba kalau besok bangun tidur tiba-tiba satu madep ke atas. Wah, kalau mandi capek bikin tutup. Itu baru hidung, belum yang lain. Mata ya alhamdulillah dua-duanya madep ke depan. Lah kalau satu ke depan, satu ke belakang, waduh kacamata sedunia nggak laku. Ya tangan nih, jari kayak bisa begini ya. Coba jari itu begini semua. Nggak bisa. Makanya fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka kalau melihat dari sisi pemberian, maka Allah yang paling lengkap pemberiannya. Fa in kunta mimman yuhibbu li ajlil jamal, kalau engkau cinta karena alasan kesempurnaan, keindahan, fa wallahu wahdah, ya Allah Ta'ala. Kalau cinta sama istri walaupun sekarang cantik, kan cantik hanya bertahan berapa lama sih ya? Iya Pak Haji ya. Loh, belum umur 50 tahun Pak Haji, masih umur 30 bisa berubah dadaan jadi jelek kok Pak? Iya bisa. Iya, pagi lo masih cantik, jam 9 bisa jadi berubah jadi jelek. Lah umpama naik motor dari sini no kekencangan burung nyemplung kali sono. Kali hitam. Lah kali hitam. Lah dalam sekejap berubah. Wa ma yaruhu 'alal mawjudat, dan tidak ada yang terlihat dari yang nampak itu min makna kamali
min makna kamalin, dari makna kesempurnaan. Wa ma yabdu 'alaiha, dan tidak ada yang terlihat jelas min raunaqi jamalin, dari eloknya kesempurnaan. Wa huwa ta'ala, dan itulah Allah Ta'ala. Al-mukammilu, yang memberi kesempurnaan, laha wal mujammilu, dan yang memberi keindahan. Li'annahul mujidulaha, li'annahu, karena sesungguhnya Allah al-mujidulaha, yang mewujudkan itu semua. Wa in kunta mimma yuhibbul mahbub li ajli nawal, kalau engkau cinta karena pemberian, falasta tara ihsanan wala ikraman, maka engkau tidak akan melihat kebaikan dan kemuliaan, wala tubsiru, dan engkau tidak melihat in'aman, pemberian nikmat, alaika, kepada engkau, wa ala sairil khalqi, dan makhluk yang lainnya, illa, kecuali, wallahu ta'ala, Allah Ta'ala. Wahya Allah Ta'ala al-mutafaddilu, yang memberi kelebihan, bijami idzalika, dengan itu semua, bimahdil judi wal karami, dengan kemurnian jud itu lomo Indonesianya apa? Dermawan. Iya loman, kalau Jawanya loman. Iya. Maha pemberi wal karami, dan maha mulia. Ini kalau orang ibadah alasannya cinta. Cuman kan kita belum ke sana ya. Orang kalau cinta itu kan akan selalu nyebut namanya, gitu ya. Nah, kita nyebut nama Allah kadang kalau lagi kebangsak beringat Allah. Iya, umpama sampai naik motor jalan mulus, itu kayaknya kadang gak ingat Allah. Begitu ketemu lubang, ya kalau yang nyantri ya sering ngaji ya Allah. Kalau yang gak sering ngaji, sikil pop. Iya kan? Kita itu nyebut Allah itu kadang kalau lagi blangsak lah gak inget Allah. Kalau lagi enak ya gak inget, das gak inget kan. Makanya kita kadang sering dikasih blangsak ya biar inget. Umpama ada orang umpama rumah udah nunggak 3 bulan ya. Cicilan mobil nunggak 2 bulan. Dengar-dengar di kerjaan ada pengurangan karyawan. Token listrik di rumah udah bunyi. Istri deh mas, beras habis. Itu malam kan begini aja, nggak bisa tidur. Begini kalau dia lagi baik, yang datang malaikat langsung ambil air wudhu tahajud. Itu ya Allahnya mantap, yakin. Ya Allah. Sebentar lagi kaca rumah saya ditempelin bang Bite. Ya Allah lesim, ya Allah. Tapi kalau itu modal lewat, ya wallahu alam lah ya. Pengurangan pekerjaan di kantor berjalan nggak kena. Terus 3 bulan rumah udah teratasi, kendaraan cicilan teratasi. Lo itu kadang mules subuh aja lewat. Aman. Aduh. Makanya kadang kita sering dikasih masalah itu gitu. Ya kayak kita punya anak ya. Kalau anak itu kita kalau lagi demen anak kita lagi asik mainan kan kadang kita gangguin ya. Biar anak itu ingat sama kita. Dia lagi main kayak anak, kita cubit. Ya itu kita lagi asik-asiknya hidup begini nih, kadang dicubit sama Allah. Iya. Tukangnya kesetrum. Iya Risio. Dicubit dikit itu. Biar ya Allah. Pas itu malamnya ya Allah terus aja. Ya Allah. Sampai jalan sampai rumah sono. Iya ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Coba kalau nggak ada masalah, pulas. Damai. Damai. Manusia ya saya ini. Ya Allah. Wa'lam, ketahuilah. Annan nasa, sesungguhnya manusia salah satu anwa'in itu ada 3 macam. Naun itu 1 macam, kalau anwa' bermacam-macam.
Bermacam-macam sama macam-macam kan beda ya. Jangan macam-macam lo ya. Kalau jangan bermacam-macam lo ya, lalu beda ya. Yang pertama abdun, seorang hamba qad ghalaba alaihi tahritu wa tafritu, yang kehidupannya udah kebulet. At-tahrid, tahrid itu banyak melakukan maksiat, wa tafrid dan keteledoran. Ada orang yang dalam hidupnya itu bulet, baiknya memaksiatnya itu banyakan maksiatnya. Fala iku maka yang pantas bihi, karena sebab seperti ini, ghalabatul khauf, yo takut sama azab Allah. Lian zajira, supaya berhenti anil ma'asi, dari macam-macam maksiatnya itu. Kayaknya kita ini masuk yang ini nih. Kebanyakan salah, ya makanya ibadahnya karena takut. Illa indal mauti, kecuali ketika kematian, fayam bagi, maka seyogyanya ayyakuna, hendaknya lah roja'uhu, pengharapannya, ghaliban, itu mengalahkan ala khaufihi, di atas ketakutan. Wa qad qala alaihi salam, dan sungguh telah bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamutu ahadukum illa wa huwa hasanul dhanni billahi. La yamutu, tidaklah mati. Kalau bahasa hadis, bahasa Quran itu mati. Kalau bahasa di kita mati ya enggak sopan ya. Iya, umpama ada orang meninggal, Pak Mansur ngumumin di Masjid Kamzul Aras, innalillahi, telah mati. Itu yakin, itu orang-orang siapa sih yang nyarin? Padahal bahasa Quran itu ya mati gitu. Ya inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Nah, iya kan, bukan meninggal ya. La yamutu, tidaklah mati ahadukum, salah satu di antara kalian, illa kecuali wa huwa, dia itu hasanul dzanni billah, berprasangka baik terhadap Allah. Dan dalam hadis qudsi Allah sampaikan, ana inda dzanni abdi bi. Hadis ini yang oleh para psikolog dikatakan sebagai apa itu namanya? Sugesti. Bahwa Allah itu akan nuruti prasangkaan hambanya. Kalau orang berprasangka ketika dia lagi nggak sehat, sembuh, maka termotivasi sembuhnya akan cepat. Bahkan kadang saya pernah dengar nasihat dari dokter, walaupun itu di tayangan YouTube ya, bahwa obat itu pengaruh kesehatannya hanya sekian persen. Yang lebih besar adalah tersugesti untuk sembuh. Nah itu hadis kuncinya, ana inda dzanni abdi bi. Saya, kata Allah, akan nuruti apa yang menjadi persangkaan hambaku, atau yang tersugesti dalam pikiran hamba itu. Kalau tersugesti lama-lama, orang yang tersugesti itu tenaganya bisa lebih kuat daripada tenaga asli. Orang kalau dikejar anjing, itu kan tersugesti untuk lari kencang, itu bisa kuat lari lebih kencang daripada enggak dikejar anjing. Nah, kayak maling tenaganya bisa kuat-kuat itu karena tersugesti. Dikejar orang daripada saya digebuki mati, akhirnya larinya lebih cepat. Ini pernah siapa yang ceritain? Dia itu habis nolong apa katanya? Lompat pagar itu kuat. Lain hari nyoba, enggak kuat lompat itu. Pernah ada yang cerita? Ada pagar, katanya dia habis nolong dikejar sama yang punya, itu lompat pagar, beng, kuat. Karena sugestinya kuat. Lagi itu lain hari katanya nyoba, enggak bisa. Takut ya iya. Kayak orang begini, kalau zaman dulu kita di kampung itu kayak begini, jembatan itu kan hanya kadang bambu 3 biji sambil manggul gabah. Itu kalau tersugesti bisa, itu ya enggak nyemplung. Tapi kalau nyemplung enggak, nyemplung. Ada mundur. Dan iya,
kan namanya sugesti kan ya? Bener ya? Iya. Nah itu hadis kutsinya bunyinya begitu. Ana inda dzanni abdi bi. Saya kata Allah itu akan nuruti yang tersugesti dari hamba itu. Kalau dia tersugesti kuat, tapi kalau tersugestinya maju enggak, nyemplung dah. Ya, ini, saya udah mutiin dulu kalau habis panen kan ikut bantu ngangkatin gabah. Itu kalau tersugesti bisa, ya jalan biasanya, lo lain kan. Kemudian berikutnya lah, kayaknya kok nyemplung bener, tersugesti. Lah dalam hadis ini orang itu jangan sampai mati kalau dia tidak berhusnudzon kepada Allah. Wa abdun, dan seorang hamba, ini yang kedua. Kalau yang pertama tadi hamba yang kebanyakan dosa. La ya'manu, yang tidak pede, tidak percaya diri, ala nafsi, terhadap dirinya. Minat tarki, dari meninggalkan lil ma'murati, perintah-perintah Allah, wasukuni, dan ketenangan ilal mahdurati, kepada hal-hal yang dilarang. Orang yang nggak pede dengan ibadahnya, ibadah saya ini diterima apa enggak, dosa saya ini diampuni apa enggak, nggak pede. Fayam bagi, maka seyogianya bagi orang seperti ini, lihadal abdi, untuk hamba ini, istiwaul khawfi war rojai, menyeimbangkan antara rojak dan khauf, antara harapan dan ketakutan atau harap-harap cemas. Hatta yakuna, sehingga dua-duanya yaitu khauf dan rojak, kajana haito iri, seperti dua sayap burung. Qala alaihi salam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lawuzina, seandainya ditimbang khauful mukmin, takutnya seorang mukmin, wa roja'uhu, dan harapan seorang mukmin, laqtadala, maka akan seimbang. Wahada, dan inilah halu aktsaril mukminin, keadaan atau kondisi terbanyak dari orang-orang yang beriman. Mayoritas orang itu ya yang kayak ini. Ini sholat saya diterima, kok enggak? Puasa saya diterima, kok enggak? Dosa saya diampuni, kok enggak? Itu manusiawi, itu namanya harap-harap cemas antara rojak dan khauf. Wa abdun, dan seorang hamba qad anaba, yang benar-benar telah kembali ila rabbihi, kepada Tuhannya. Nah ini yang tingkatan tertinggi, orang yang ibadah karena cinta kepada Allah. Itma'annat, maka akan tenanglah nafsuhu, jiwanya, bihi, karena sebab anaba, itu kembali itu. Orang yang ibadahnya wis meligi, meligi itu apa ya? Meligi atau sejowo, bahasa Indonesianya apa? Murni, meligi itu murni. Orang yang ibadah murni karena hidupnya wanteng. Ada orang apa ya bodoh amat, tidak kagetan. Kita ini kan kagetan ya. Umpama loh, tiba-tiba ntar nonton TV pertama naik, wih, kagetan. Pertalite naik 15.000, yakin deg-degan loh. Padahal ya nyatanya dulu bensin 5.000, kita malah motor aja nggak punya. Dari sekarang bensin berapa? 12.000. 10.000, nyatanya satu rumah jarang yang motornya satu. Ini yang ada di sini loh, yang satu rumah motornya satu. Nah, dulu motor satu buat rame-rame, sekarang satu motor satu orang. Kayak sendal. Kayak, dulu bensin murah nggak bisa beli motor. Sekarang bensin yang katanya mahal, yo nyatanya pada beli. Berarti ya nyatanya ya kayak orang sekarang, itu ada orang dulu. Orang dulu HP yang Nokia 3310 itu yang punya ya se-RT 1. Saya dulu melihat tukang roti megang HP yang ada antenanya bengkong. Itu aja heran. Tukang roti punya handphone. Tukang roti sari roti.
yang di Jakarta yang pakai kayak becak itu dia berhenti di depan warteg, saya lagi makan ngeluarin HP, antenanya ditarik gitu, serut langsung dia nelpon, wih sangar lah sekarang bocah piye-piye kayaknya pada megang. Itma'annat nafsuhu bihi, maka tenanglah jiwanya, wis tidak akan terpengaruh apa-apa. Maka ala auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wali-wali Allah, wali itu artinya orang yang ibadah karena cinta, bukan karena ngarep, bukan karena takut. Lah wali itu orang yang dalam dirinya nggak pernah susah, nggak pernah sedih. Wis pokoknya hawanya bahagia. Wali lah. Kalau kita masih ada BBM naik susah, dapat WA dari guru, Pak ini bayaran bulanan naik susah. Ini ada katanya bulan depan ini ada pengurangan karyawan divisi ini yang dikurangi 4 orang. Udah deg-degan. Oh saya masuk. Yes, manusiawi memang begitu. Wan qasyi'at dzulumatu syahwatihi, dan hilanglah kegelapan syahwatnya. Bi isyraqi anwari qurbihi, dengan isyraq itu kalau orang Jawa meletek, kalau matahari baru nongol sinarnya nyorot gitu. Terbit. Dengan terbitnya cahaya-cahaya kedekatannya kepada Allah. Makanya dalam hatinya nggak ada sedih, nggak ada susah. Apa terjadi ya wis. Falam tabqa lahu ladzatun illa fi munajatihi, dan tidak tersisalah kelezatan kecuali dalam munajatnya. Munajat itu sendiri, berduaan dengan Allah itu munajat. Kita malam wudu, kemudian berdoa, berzikir sendirian dalam kesunyian, itu yang disebut dengan munajat. Wala rahatun illa fi ibadatihi, dan tidak ada kenyamanan kecuali dalam ibadahnya. Ketika yang jalani ibadah harus rasa nyaman. Kita ibadah malah gelisah ya. Allah, tadi motor dari kunci ganda sampai Allah limat, wah sepatu baru nanti tahu soal lagi. Aduh, yes, memang begitu kelasnya kita ya begitu ya. Kita makmum sholat maghrib, tiba-tiba wailil maghdubi alaihim waladhdallin, terus imamnya Bismillahirrahmanirrahim amma yatasaalun. Padahal bisa jadi 2 ayat doang langsung rukuk. Kita udah suudon dulu sama imam. Gelisah, hawanya gelisah. Kalau menjelang Ramadan kira-kira kita senang bersusah? Susah. Iya, kayak sekarang nih kan 2 bulan lagi ya. Iya. Ramadan. Susah. Susah. yang bikin susah apa? Kebutuhannya tuh itu. Ayo, ada yang sering kita dengar kan, orang yang senang dengan datangnya Ramadan, haram jasadnya kena api neraka. Nyatanya kita nggak senang ya. Susah. Biasanya pagi-pagi bisa ngopi sama ini di bapak pohon mangga ya Pak Suryo. Das gak bisa. Ya walaupun makan cuman sahur sama buka, ternyata kebutuhan yo banyak. Jadi gak jadi seneng ya. Nah iya, biasanya pulang kerja naik motor kan gagal ya. Aduh, ya Allah. Gimana mau jadi wali? Wali murid, wali nikah. Ibadahnya menjelang katanya bulan suci, katanya bulan mulia, ya malah susah. Aduh ya Allah. Dengar adzan, ya adzan lagi. Umpama hari libur ya,
lagi nyuci motor apa kayak tiba-tiba ada nasar ya udah asar. Kayaknya dengar ada nasar tuh kayak kesel. Kayak cepet banget. Apalagi main catur hampir menang aja ya. Wah, udah hampir menang ini malah ada nasar. Dilanjutin gak enak. Gak dilanjutin dong hampir menang. Dari tadi padahal kalah mulu. Giliran asar menang. Giliran mau menang asar. Fasara maka jadilah roja'uhu pengharapannya syauqan itu kerinduan wa mahabbatan dan kecintaan wa khawfuhu dan takutnya ta'ziman sebagai penghormatan wa haibatan dan kehebatan. Apa dzalika yang nasihatin ini Sayyidi Asy-Syaikh Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, yang ngarang atau yang nyusun Ratibul Haddad. Itu namanya Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang konon katanya beliau ini terlahir dalam keadaan buta, tapi dikaruniai oleh Allah kecerdasan yang luar biasa. Di umur yang masih belia hafal Quran. Kita umur segini juz 30 aja hafal-hafal. Alah, kamu kesini doang apa? Alah kamu topo ngimami pakai kuliah ayyuhal kafirun aja. Udah selesai wala ana abidun ma abadtum wala antum abidun ma a'bud wala ana abidun ma abadtum wala antum abidun ma a'bud wala ana abidun ma makmum kesel lakum ya Allah. Orang baca wati ini ada ujungnya bisa ketukar jadi wal asri. Wal asri ya. Pak itu Pak Bahar pernah imam. Oh, iya. Pak Bahar. Jangan begitu RT-nya Pak Yoko. Enggak konsen itu dikira. Ya illal ladzina amanu wa amilus sholihati aturan falahum ajrun ghairu mamnun ya malah wa tawasau bil haqqi. Dan ini memang nyata ya pernah terjadi, selain di situ ya pernah. Bukan. Ini ceritanya Imam Traweh. Yang terjadwal itu nggak datang. Akhirnya yang ditunjuk kan yang sepuh di situ kan ya. Ya kalau di sini kayak Pak Haji ya. Cuman kan Pak Haji udah biasa ngimam, ini nggak biasa ngimam. Lah Imam Traweh setelah al-qumut wal asri kan al-qumut dulu, langsung wal asri dulu lagi kan. Ya pas baca wal asri itu ketukar. Illal ladzina amanu aturan wa tawassaw dia manfalahum ajrun ghairu mamnun. Yang di belakang ya sama-sama 11 12. Subhanallah. Bukan subhanallah. Woi, salah woi. Ketukar. Spontan memang dia ngomong itu spontan. Nah, karena kebetulan hari berikutnya kan saya yang jadwal ngimami. Dia cerita, Pak, saya mau tanya, kalau ada makmum teriak, woi salah, woi batal nggak Pak sholat? Ya, saya tanya, itu makmumnya udah takbir apa belum? Ya sudah, ya batal semuanya, ya dia doang lah. Ya kalau dia belum takbir, ya, oh namanya belum takbir, batal apanya itu? Belum takbir. Ini dikaruniai dari lahir udah nggak bisa melihat, tapi dikaruniai lain kecerdasan yang luar biasa. Terus dulu ada acara Hafid Indonesia itu ada anak yang kelainan siapa namanya Naja itu ya. Untuk dia katanya untuk makan ini kesini aja nggak bisa, tapi kok ya bisa hafal Quran ya. Ini kita yang kayaknya normal nih, ngapalin kok wangel. Pakai maksiat. Wah, angel enggak ketulungan. Ayo ngapalin dari sini nih. Apa dapat sini yang gini lah. Balik lagi sini hilang. Loh ini saya ngalami yuk. Setoran apa Quran dulu dapat 7 juz.
Juz 7 saya hafalin, juz 2 hilang. Saya balik juz 2, juz 7 hilang. Waduh gimana? Pokoknya ibarat HP memorinya udah penuh. Harus di restart lagi. Sekarang ada HP susah. Yes. Kita kalau lihat emang udah ngelewatin. Pasti lewat lihat. Aduh, wallahu a'lam bishawab. Tandai tenang. Kalau awal ya kan. Iya. Ya Allah. Walil awwali.